Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam penelitian sejarah bisa dilakukan dengan logika deduksi, tetapi bisa juga dilakukan dengan logika induksi. Jadi logika induksi adalah logika yang dipakai untuk melakukan penelitian dengan memandang bahwa teori itu memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah fakta sejarah. Jadi bisa terjadi seseorang atau sejarawan telah menguasai teori-teori sehingga dia mempunyai ketergantungan terhadap teori. Nah, karena ketergantungan itu, maka yang terjadi penelitian sejarah ini seolah-olah sangat tergantung kepada teori, ya, bukan tergantung kepada fakta sejarah. Nah, jadi penelitian induksi itu lebih mementingkan faktanya dulu. Jadi kalau teori kita sangat menguasai, tetapi ketika kita riset ya di lapangan, ternyata riset itu menunjukkan bahwa ternyata faktanya sangat sulit untuk diungkap. Artinya, dalam penelitian itu data sejarah atau sumber sejarah itu jarang bisa ditemukan lagi, ya, atau katakanlah dokumen-dokumen telah hilang. Nah, jadi sejarawan itu kan sebenarnya dalam penelitian dia harus mencari sumber-sumber sejarah. Nah, di dalam sumber sejarah itu ada data sejarah. Nah, kemudian data sejarah itu dikritik ya dengan verifikasi, ya, verifikasi data, maka hasil verifikasi data itu adalah ditemukan fakta sejarah. Jadi kalau sumbernya tidak ada, maka kita tidak akan memperoleh data sejarah. Kalau data sejarah tidak ditemukan, maka juga otomatis faktanya tidak ada. Nah, padahal yang terpenting dalam penulisan sejarah, yang terpenting adalah ada sumbernya. Nah, kalau tidak ada sumbernya, berarti kita menulis seperti karya sastra, ya. Jadi menulis tanpa sumber sejarah, maka karya itu bukan karya sejarah, tetapi merupakan karya sastra. Nah, ini yang perlu disadari oleh sejarawan. Jadi teorinya sudah sangat kuat, tetapi ternyata fakta sejarahnya tidak ada. Maka sejarawan harus mencari objek lain ketika data sejarah tidak ada, ya katakanlah sumber sejarah tidak ada, data sejarah tidak ada, dan juga fakta sejarah tidak ditemukan, maka sebaiknya seorang sejarawan harus mencari objek penelitian yang lain atau yang berbeda dari tujuan semula. Karena itulah maka penelitian sejarah ini memang yang dibutuhkan pertama-tama itu bukan teori, tetapi fakta sejarah. Jadi teori itu bisa mengikuti nanti. Ya, jadi kita melakukan penelitian lapangan, kemudian mendapatkan sumber, mendapatkan data, mendapatkan fakta. Nah, kemudian baru kita belajar mengenai teori. Artinya menghayati teori-teori supaya kita bisa memberikan penjelasan sejarah dengan sejelas-jelasnya. Nah, jadi sebenarnya para peneliti sejarah atau sejarawan itu sebenarnya bisa saja mendatangi suatu situs, mendatangi suatu lokasi sejarah tanpa bekal teori pun, satu teori pun. Jadi yang penting ia melakukan penelitian yang terus-menerus dan mendalam, ya. Nah, kemudian baru setelah kita mendapatkan sumber-sumber sejarah itu, baru kita berpikir untuk belajar teori. Dan penelitian inilah yang mungkin yang disebut dengan penelitian grounded. Ya, jadi penelitian grounded itu adalah penelitian yang sebenarnya pada langkah awal tidak memerlukan teori, yang dipentingkan adalah bekerja kerasnya seorang sejarawan ketika
turun ke suatu situs sejarah, jadi ia tinggal di situ dalam waktu yang lama, mungkin 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Nah, nanti ia akan menemukan sumber sejarah yang melimpah, juga sumber sejarah atau data sejarah yang melimpah, dan kemudian juga akan menemukan fakta-fakta sejarah. Nah, jadi pada dasarnya sejarawan kalau melakukan penelitian grounded ini sebenarnya sangat cocok ya untuk penelitian dengan logika induksi. Jadi yang penting bagi sejarawan itu bukan teorinya, tetapi yang dipentingkan adalah fakta sejarah. Jadi kalau fakta sejarah sudah diperoleh, maka sebenarnya sejarawan sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan lebih mudah. Ya, jadi penelitian grounded adalah penelitian yang sebenarnya sangat relevan, yang sejalan dengan penelitian sejarah. Jadi sejarawan ketika melakukan penelitian, dia menutup mata dari teori-teori, tetapi ia menatap tajam terhadap sumber-sumber sejarah, dan kemudian kita mengkritisinya. Nah, sehingga kemudian kita baru mempelajari teori sebagai kelanjutan untuk bisa memberikan penjelasan sejarah. Nah, terutama kalau teori-teori berkaitan dengan kebudayaan, maka teori-teori sejarah dan antropologi itu harus bersinergi. Nah, tetapi ketika kita melihat fenomena sosial masyarakat ya yang berkaitan dengan sejarah, maka teori-teori sosiologis ini sangat penting untuk dikawinkan. Nah, sehingga kemudian kita akan mampu memberikan penjelasan sejarah tidak hanya teori sejarah ensih gitu ya, tetapi juga ada teori-teori lain ya yang di luar ilmu sejarah yang bisa membantu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.